semuanya, perkenalkan nama saya Nuralisa Diasana dari Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menginterpretasikan tentang Cisco, yang dimana Cisco tersebut yang terdiri dari beberapa PC dan ada juga telepon. Nah, dari soal ujian praktek saya dari Cisco ini ada beberapa soal. Yang pertama, kita akan membuat sebuah jaringan dengan mekanisme menghubungkan 4 buah ruangan, di mana di setiap ruangan ini kita sebut dengan namanya switch. Oke, yang soal pertama, ruangan pertama kita akan namakan lobby yang memiliki 10 PC dalam ruangannya. Dan ruangan yang kedua kita akan menamakan dengan main room yang memiliki 5 PC dalam setiap ruangannya. Nah, yang soal keempat ada ruangan pocket room di mana ada 5 sama dengan soal tadi, ada 5 buah PC dalam ruangannya. Dan yang soal terakhir ada RPD, yaitu memiliki jaringan wireless dengan 1 buah laptop dan 1 buah smartphone. Oke, mari kita praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa Dwihasana dari Prodi D3 Rekam Medis dengan NIM 231346202123. Di sini saya akan menginterpretasikan tentang Cisco dari ujian praktek, di mana yang terdiri dari 5 soal. Nah, di soal pertama, kita akan merancang jaringan dengan mekanisme menghubungkan 4 ruangan, di mana yang pertama ada ruangan lobby, yang kedua ada di video kali ini, yang pertama saya akan mengklik router, di mana router ini berfungsi sebagai tujuan untuk menghubungkan beberapa jaringan, dan di bawahnya router ini ada switch, di mana switch itu bisa disebut juga dengan beberapa ruangan, di mana fungsi dari switch ini yaitu untuk menyambungkan perangkat-perangkat dalam jaringan dan mengirimkan data-data langsung dalam beberapa PC. Nah, nanti di bawah ini juga ada PC-nya. Nah, dari soal tersebut juga diganti switch-nya namanya. Di sana ada main lobby. Di video kali ini, yang pertama saya akan mengklik router, di mana router ini berfungsi sebagai tujuan untuk menghubungkan beberapa jaringan, dan di bawahnya router ini ada switch, di mana switch itu bisa disebut juga dengan beberapa ruangan, di mana fungsi dari switch ini yaitu untuk menyambungkan perangkat-perangkat dalam jaringan dan mengirimkan data-data langsung dalam beberapa PC. Nah, nanti di bawah ini juga ada PC-nya. Nah, dari soal tersebut juga diganti switch-nya namanya. Di sana ada main lobby. Oke, yang pertama kita akan mengklik router, di mana router ini berfungsi sebagai menghubungkan beberapa jaringan pada setiap PC router. Oke, kita akan praktekkan Cisco kali ini. Yang pertama, kita akan mengklik router, di mana router tersebut yang bertujuan tentang menghubungkan ke beberapa jaringan. Nah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita ini ada router, di mana router tersebut akan disalurkan kepada switch, dan
dari fungsi switch tersebut yaitu berfungsi sebagai perangkat dalam jaringan dan mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan. Nah, switch-nya di sini ada 4 dari ruangan. Switch itu bisa disebut juga dengan ruangan. Nah, switch yang kiri ini, switch yang pertama yaitu kita namakan dengan lobby. Dan switch yang kedua kita akan menamakan dengan main room. Dan switch yang ketiga kita akan menamakan pocket, dan switch yang keempat kita menamakan dengan RPD. Oke. Setelah itu kita langsung mengklik PC. Kita berikan PC dari ruangan yang pertama. Ruangan yang pertama kita berikan PC sebanyak 10 PC. Untuk switch yang pertama yang itu ruangan lobby room. Oke. Setelah itu teman-teman, kita lanjut untuk ruangan yang kedua. Nah, di ruangan kedua ini kita namakan dengan ruangan main room, di mana kita akan menghubungkan 5 PC untuk satu ruangan untuk 5 PC. Oke. Kita tarik ya satu-satu seperti ini PC-nya. Setelah itu untuk yang ruangan ketiga. Nah, ruangan ketiga ini kita namakan dengan ruangan pocket room. Nah, ruangan pocket room ini juga terdiri dari 5 PC juga. Oke, kita tarik dulu sini PC-nya satu persatu sampai jadi 5. Nah, di sini untuk ruangan yang kedua, kita juga berikan kabel otomatis yang berlogo petir dari switch ke PC-nya satu persatu untuk 5 PC ini. Sama juga fungsinya untuk mengirimkan data langsung dari jaringan tersebut dalam ruangan tersebut. Nah, yang ruangan yang ketiga ini juga kita tarik kabelnya juga satu persatu sampai 5 ya. Oke teman-teman, untuk ruangan yang terakhir kita akan menamakan dengan ruangan LPD, di mana di situ kita membutuhkan satu HP dan satu smartphone. Untuk menghubungkan satu HP dan satu smartphone tersebut, kita harus menggunakan wireless. Wireless yang menghubungkan ini yaitu namanya wireless APPA-PT. Nah, di sana. Nah, di bagian smartphone tersebut sudah langsung connect teman-teman. Seperti itu. Setelah itu kita harus menghubungkan dari switch ke PC-nya. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita menghubungkannya dengan menggunakan kabel yang bernama kabelnya otomatis, tipe kabel otomatis. Dari logonya yaitu gambar petir seperti itu. Kita hubungkan semua kabel-kabel ini pada 10 PC untuk bisa mengirimkan data langsung dari setiap ruangannya. Oke, yang terakhir kita menarik kabel untuk switch ke wireless. Dan untuk router kita pakai gigabitnet. Nah, di sana kita harus memakai yang paling atas 0/1. Nah, kita itu untuk switch itu untuk router ke switch, maaf. Nah, kita pakai kabel dengan tipe of Cooper over. Kita pakai kabel Cooper. Nah, dimana kabel tersebut kita tarik ke setiap switch, ke setiap ruangan, dari router ke setiap ruangan. Oke, setelah itu kita pakai auxiliary yang dari router untuk ditarik kabelnya ke sesama router untuk bisa menghubungkan
beberapa jaringan. Contohnya dari jaringan ruangan 1 dan ruangan 2 yang tadi. Nah, untuk di bagian laptop, di bagian yang ruangan RPD, kita harus mematikan tombol on off dulu. Setelah itu kita ambil. Oke, untuk yang bagian laptop di ruangan keempat, nah untuk laptop ini kita harus mematikan untuk menghubungkan ke switch laptopnya. Kita harus matikan dan lepas dan pasang di menu, dipasang di perangkat yang awal itu tersebut. Setelah itu, setelah dipasang, kita harus matikan laptopnya. Setelah itu kabelnya sudah tersambung untuk setelah itu kita harus kembali mengklik di bagian config untuk menginput IP address pada setiap PC. Oke. Di router kita juga harus menghidupkan. Di bagian router kita harus meng-on-kan, dan yang kedua kita harus mengkonfig IP address dan IP lainnya. Oke, untuk yang bagian laptop di ruangan keempat, nah untuk laptop ini kita harus mematikan untuk menghubungkan ke switch laptopnya. Kita harus matikan dan lepas dan pasang di menu, dipasang di perangkat yang awal itu tersebut. Setelah itu, setelah dipasang, kita harus matikan laptopnya. Setelah itu kabelnya sudah tersambung untuk setelah itu kita harus kembali mengklik di bagian config untuk menginput IP address pada setiap PC. Oke. Di router kita juga harus menghidupkan. Di bagian router kita harus meng-on-kan, dan yang kedua kita harus mengkonfig IP address dan IP lainnya. Nah, di ruangan 2 dan ruangan 3 dan ruangan 4 kita sama juga seperti pada ruangan 1, dimana di ruangan kedua kita switchnya itu kan 192.168.2.1. Jadi untuk menghubungkan PC di ruangan kedua, kita klik configuration, terus IP-nya kita pakai 192.168.1.2.2, karena di atas di switch kita sudah pakai dengan IP 2.1. Jadi setiap PC-nya kita pakai dengan deretan angka yang 2.2 sampai seterusnya sampai pada ke PC ke-5. Setelah itu kita mengisi di bagian router, sama router kanan sama router kiri kita harus on-kan. Setelah itu kita mengisi IP configuration sama IP address di bagian gigabanet 0/1 atau 0/2. Nah, di bagian sini kita klik PC-nya, setelah itu di config, setelah itu di bagian IP address. Nah, dari yang IPv4 itu kita harus mengisi 192.168.1.2, karena 1.1-nya kita sudah gunakan di bagian switch. Nah, setelah itu kita isi setiap PC-nya sampai pada PC ke-10, kita urutkan pada IP4 itu kita isikan tetap sama dengan 192.168.1.3 sampai ke IP10, di mana pada PC terakhir tersebut kita isi dengan yang terakhir 11. Dan jangan lupa kita juga harus mengisi di bawahnya di IP6 itu harus diisi dengan sama kita dengan switch yang ada di atasnya, mana yang ada di atasnya, karena itu jaringan yang penghubungnya. Oke.
Sama juga dengan ruangan ketiga, kita di switchnya itu kita IP-nya menggunakan IP address-nya dari 192.168.192.168.3.1. Nah, di bagian IP 4-nya kita mengisikan di IP 6 kita mengisikan yang ada di switch tersebut, yaitu 192.168.1.3.1. Nah, di bagian PC pertama kita bisa mengisi IP 4-nya 192.168.3.2. Oke. Rapikan terdahulu di ruangan ketiga, baru kita mulai untuk mengisi. Nah, di bagian IP pertama kita isi nih 192.168.1.3.2, karena yang IP yang atas sudah kita isi dengan 3.1 untuk ruangannya. Untuk menggabungkan PC ini untuk ruangannya, kita jangan lupa mengisi IP 6-nya dengan 192.168.3.1. Sama semuanya dengan PC berikutnya, 3.3 dan 3.4 dan 3.5 dan 3.6. Nah, untuk di bagian laptop kita juga mengisi di bagian configuration-nya dengan IP 4-nya 192.168.4.1. Nah, untuk di bawahnya itu otomatis teman-teman 25.2555. Setelah itu untuk IP 6-nya kita isi dengan jaringan switch yang ada di ruangan 4. Nah, kita isi dengan 192.168.4.1. Nah, untuk di bagian laptop kita isi dengan 4.2 di IP 4-nya. Dan untuk di bagian handphone kita mengisi dengan 192.168.4.3. Dan untuk IP 6-nya kita tetap menggunakan switch yang ada di ruangan tersebut, yaitu 192.168.4.1. Oke, kita coba sambungin dulu ya. Kita coba ngaranin nyambung gak dari PC ini ke PC satunya. Cara nyambunginnya, kita klik PC mana yang akan kita mau sambungkan. Nah, di bagian configuration, di bagian menu itu kita klik di bagian command run. Command run itu setelah command run kita klik ping, kita ketik ping. Setelah kita ketik ping, kita masukkan input angka 192.168, di mana jika kita ingin mencoba di handphone, di bagian handphone, nah itu kan 192.168.4.3. Nah, kita coba untuk di bagian PC yang ke-3 atau ke-4. Nanti ketika sudah muncul dengan tulisan replay, itu sudah terhubung. Seperti itu. Kita coba di PC lain juga seperti itu. Kita klik lagi PC atau laptop atau handphone yang akan dihubungkan. Saya di sini menggunakan handphone, dicoba ke jaringan laptop, ke PC. Oke. Kita ping lagi, setelah itu kita ketik 192.168 contoh ke PC 1.6. Nah, di sana tertera replay dan ya, itu sudah terkoneksi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.